Apa yang kalian lihat ini adalah gambar Pulau Kalimantan yang diambil dari salah satu jurnal di PLOS ONE. Yang warna merah ini adalah luas hutan yang hilang selama tahun 1973 hingga 2010. Di jurnal ini telah mencatat lebih dari 30% dari hutan tropis Kalimantan telah hancur selama 40 tahun terakhir akibat kebakaran, industri penebangan kayu, dan industri perkebunan. Sebagai orang Indonesia, kita sudah pastinya familiar dengan hutan. Namun, berita akan kerusakan hutan juga tidak kalah familiarnya. Padahal, Pulau Kalimantan pernah dijuluki sebagai paru-paru kedua dunia. Di pulau seluas lebih dari 700.000 km persegi ini, hidup spesies monyet yang sangat unik. Mereka adalah endemik Pulau Kalimantan, yang artinya habitat aslinya hanya ada di pulau tersebut. Siapa yang tidak kenal dengan bekantan? Siapa yang tidak tahu monyet berhidung besar ini? Nama umumnya dikenal dengan bekantan. Walaupun sebenarnya mereka memiliki banyak sebutan. Dalam bahasa Inggris, mereka dikenal dengan long-nosed monkey atau proboscis monkey. Di Malaysia disebut dengan nama kera bekantan. Di Brunei, mereka disebut bangkatan. Orang lokal Kalimantan sendiri memberikan beberapa nama untuk si monyet unik ini, seperti kera Belanda, pika, bahara bentangan, raseng, dan kahau. Apakah kalian ada yang tinggal di Kalimantan? Kalau di daerah kalian, bekantan ini disebutnya apa? Tulis di kolom komentar. Meskipun primata ini dipanggil juga dengan kera Belanda atau kera bekantan, akan tetapi bekantan sebenarnya adalah monyet, dan mereka menjadi salah satu monyet terbesar di Asia. Tunggu, memangnya apa bedanya kera dengan monyet? Sebenarnya penjelasannya cukup panjang. Mungkin nanti bisa kita buatkan video terpisah. Tapi yang jelas, perbedaan paling umum antara monyet dan kera adalah ekornya. Istilah kera umumnya digunakan untuk primata tak berekor, seperti gorila, simpanse, orangutan, dan lain-lain. Sementara monyet untuk primata yang memiliki ekor. Bekantan adalah spesies monyet endemik dari Kalimantan. Mereka sering dijadikan maskot. Salah satunya adalah maskot Provinsi Kalimantan Selatan. Nama ilmiah bekantan adalah Nasalis larvatus. Genusnya yaitu Nasalis diambil dari bahasa Latin yang berarti hidung. Mungkin nama ini terinspirasi dari hidung mereka yang khas. Bekantan termasuk ke dalam keluarga Cercopithecidae, yaitu monyet dunia lama yang tersebar di Asia dan Afrika. Sementara subfamilinya adalah Colobinae. Subfamili yang sama dengan lutung, monyet kolobus, dan monyet berhidung pesek. Saat ini, sebenarnya ada dua subspesies bekantan yang diketahui, yaitu Nasalis larvatus lavartus dan Nasalis larvatus orientalis. Nasalis larvatus lavartus terdapat di hampir seluruh bagian Pulau Kalimantan, sementara Nasalis larvatus orientalis terbatas di bagian timur laut dari Pulau Kalimantan. Namun, hanya ada sedikit atau perbedaan kecil antara dua subspesies tersebut, dan subspesies Nasalis larvatus orientalis masih diperdebatkan. Bekantan dapat dicirikan dengan sangat mudah, termasuk bagi orang awam sekalipun. Mereka memiliki ciri bulu yang panjang, bulu punggung berwarna oranye terang, coklat kemerahan, coklat kekuningan, atau merah bata. Bulu bagian bawah berwarna abu-abu muda, kekuningan, atau keabu-abuan, hingga oranye terang, serta ada semacam topi bulu berwarna merah gelap menutupi kepala bekantan. Mereka memiliki perut yang menggembung, sehingga membuat bekantan terlihat seperti perut buncit, serta ekor yang sama panjangnya dengan tubuhnya. Dan ciri yang paling langsung dinotis oleh siapapun yang melihat monyet yang satu ini, yaitu hidung besarnya yang hanya dimiliki oleh bekantan jantan. Tapi, apa fungsi dari hidung besar ini? Nanti akan kita bahas. Sebelum itu, kita cari tahu dulu perilaku dan penyebab dari buncitnya perut mereka.
Bekantan adalah primata arboreal, yang artinya mereka lebih sering menghabiskan waktunya di atas pepohonan. Walaupun terkadang mereka turun ke tanah di saat-saat tertentu. Salah satu yang unik dari bekantan mungkin adalah kemampuan renangnya. Bekantan dapat berenang dengan sangat baik, dan mungkin mereka spesies primata yang paling akuatik, di mana di kaki mereka terdapat selaput kulit yang dapat membantunya berenang. Mereka sering berenang melintasi sungai, di mana seekor bekantan mampu berenang hingga 20 km jauhnya. Selain itu, bekantan juga mampu menyelam hingga beberapa detik di dalam air. Dan ternyata hidung bekantan memiliki katup yang akan menutup saat mereka menyelam. Jadi, kalau kalian lihat bekantan di tengah sungai, itu adalah hal yang wajar. Karena kegemarannya terhadap air, oleh karena itu, mereka menempati habitat di dekat perairan seperti hutan rawa gambut, hutan mangrove, sepanjang pantai, teluk, atau daerah pasang surut hingga muara sungai. Sungai berfungsi sebagai sumber air minum dan sarana bekantan untuk berenang. Terlepas dari habitat mereka yang cenderung ada di dekat perairan dan kemampuannya akan berenang, bekantan tidak memakan ikan-ikanan. Akan tetapi, sama seperti subfamili monyet Colobinae pada umumnya, makanan utama bekantan adalah tumbuh-tumbuhan. Salah satu spesies pohon yang kerap ditemui di pinggir sungai, pantai hingga hutan mangrove yaitu Soneratia cassiolaris atau dikenal juga dengan pohon pidada merah adalah salah satu makanan favorit dari bekantan. Mereka memakan mulai dari daun muda, bunga, hingga buah dari pohon tersebut. Kemungkinan daun pidada merah sering menjadi pakan bekantan adalah karena ketersediaan sumber pakan yang umum dimakan memiliki keterbatasan, sehingga bekantan harus beradaptasi dengan makanan jenis-jenis tersebut. Selain itu, daun pidada merah mempunyai kandungan mineral yang dapat mencukupi kebutuhan mineral bekantan. Tapi, perlu diingat, pohon pidada merah adalah salah satu makanan utama, tapi bukan satu-satunya. Mereka juga memakan jenis tumbuhan lain, contohnya pohon rambai. Pada umumnya, bekantan adalah pemakan buah-buahan, biji-bijian, dan dedaunan, di mana mereka lebih suka memakan daun muda dan buah mentah daripada buah yang sudah matang. Dengan komposisi yaitu lebih dari 50% daun muda, sekitar 40% buah, dan sisanya bunga dan biji. Namun, selain memakan tumbuhan, terkadang bekantan juga memakan serangga. Saat musim surut, bekantan sering turun ke tanah untuk mencari serangga tanah. Perut bekantan yang buncit ternyata disebabkan oleh proses pencernaan makanan. Bekantan lebih memilih daun muda karena lebih tinggi energi dan memiliki kandungan tanin yang rendah. Akan tetapi, daun lebih sulit dicerna daripada buah, sehingga bekantan memiliki sistem pencernaan yang kompleks. Pencernaan mereka dibantu oleh proses fermentasi oleh bakteri. Selain membantu untuk mencerna, bakteri ini juga dapat menetralkan racun. Nah, proses fermentasi ini akan menghasilkan gas. Gas inilah yang membuat perutnya terlihat buncit, sehingga tak heran bila bekantan terlihat dalam tanda kutip hamil permanen. Bekantan adalah primata yang bersifat diurnal, yang aktif pada siang hari. Mereka memulai aktivitasnya di pagi hari saat matahari terbit hingga matahari terbenam, di mana sekitar 27,9% di antara aktivitasnya adalah makan. Namun, apabila kondisi cuaca mendung, dingin, atau hujan, aktivitas bekantan dimulai biasanya agak siang atau setelah hujan reda. Di mana saat hujan, biasanya mereka akan bertengger di dahan yang rendah atau bersembunyi pada nipah dan semak belukar. Dan setelah hujan reda, bekantan akan naik untuk mendapatkan kehangatan sinar matahari. Tingkah laku bekantan tiap harinya terdiri dari perilaku bermain, makan, dan istirahat. Di bagian selanjutnya, kita akan mencari tahu siklus hidup bekantan dan hidung uniknya. Bekantan memiliki dimorfi seksual yang sangat jelas. Dimorfi seksual secara sederhana dapat diartikan sebagai perbedaan penampilan antara jantan dan betina. Kita akan sangat mudah membedakan mana bekantan jantan dan mana yang betina. Bekantan jantan memiliki ukuran yang lebih besar daripada betina,
Jantan memiliki berat 16 hingga 22 kg, dengan berat maksimum yang diketahui yaitu 30 kg. Sementara betina dapat berukuran 2 kali lebih kecil, sekitar 7 hingga 12 kg. Dan yang paling mudah untuk membedakannya adalah hidung besarnya. Hidung besar ini hanya dimiliki oleh jantan. Bekantan adalah primata yang hidup berkelompok, dengan jumlah individu hingga puluhan ekor dalam satu kelompoknya. Para peneliti terdahulu melaporkan bahwa kelompok bekantan bersifat multi-male multi-female, yaitu satu kelompok terdiri dari beberapa jantan dan beberapa betina. Akan tetapi, setelah dilakukan penelitian dalam jangka waktu yang panjang, menunjukkan bukti yang baru, bahwasannya ternyata terdapat 2 jenis kelompok bekantan. Yang pertama adalah One Male Group, atau disingkat OMG. Ini adalah kelompok yang terdiri dari satu pejantan yang merupakan pemimpin kelompok, dan sisanya adalah betina dewasa dan anak-anaknya. Kelompok kedua disebut dengan All Male Group atau AMG. Di kelompok ini hanya berisi bekantan jantan remaja. Kenapa sistem kelompok ini bisa terbentuk? Sebelum memahami itu, kita harus paham dulu reproduksi dari bekantan. Bekantan betina akan matang secara seksual biasanya saat berusia 5 tahun. Dan karena dalam satu kelompok bekantan hanya terdapat satu jantan dewasa, oleh karena itu, hanya satu jantan itulah yang akan memiliki hak kawin terhadap seluruh betina pada kawanannya. Betina yang hamil akan mengandung selama 166 hari atau sekitar 5,5 bulan. Berbeda dengan orang utan yang kerap membuat sarang, sementara bekantan tidak melakukan itu. Bekantan hanya melahirkan satu bayi dalam satu musim. Bayi mereka yang baru lahir memiliki bulu gelap dibandingkan usia dewasanya, serta wajah yang berwarna biru, yang kemudian pada usia 2,5 bulan berubah menjadi abu-abu gelap, dan pada usia 8,5 bulan, wajahnya sudah berwarna krem seperti bekantan dewasa. Karena dalam satu kelompok bekantan hanya dipimpin oleh satu pejantan, maka dari itu, bekantan jantan yang beranjak remaja akan pergi meninggalkan kelompoknya dan bergabung dengan kelompok All Male Group atau AMG bersama jantan-jantan remaja lainnya. Inilah kenapa ada 2 jenis kelompok bekantan. Tapi, kenapa jantan remaja harus pergi dari kelompoknya? Kemungkinan perilaku ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kawin sedarah atau inbreeding, yang dalam jangka panjang dapat menurunkan kualitas keturunan. Betina juga sebenarnya terkadang meninggalkan kawanan tempat mereka lahir, namun tidak selalu. Pergantian pemimpin pada bekantan nampaknya terjadi tanpa adanya agresi atau perkelahian yang serius. Nah, ini yang paling menarik, yaitu hidung besar bekantan. Sampai saat ini sebenarnya masih belum diketahui secara pasti apa fungsi dari hidung besar ini. Namun, ada beberapa teori dari para ahli. Kemungkinan hidung ini berfungsi sebagai tanda dominasi kelompok. Ini ibarat gorila dengan warna perak pada punggungnya dan orang utan dengan pipinya sebagai tanda dominasi. Maka bekantan dengan hidungnya. Hidung ini juga kemungkinan berfungsi untuk menarik betina. Selain itu, ternyata hidung besar bekantan juga berpengaruh terhadap suara mereka, di mana ukuran hidung yang semakin besar, maka akan semakin besar pula volume suara yang dikeluarkan bekantan. Ngomong-ngomong soal suara, bekantan memiliki berbagai bentuk vokalisasi sebagai komunikasi. Contohnya, sebagai tanda adanya bahaya, menunjukkan dominasi kelompok, menunjukkan keberadaan kelompok lain, menunjukkan dominasi dalam perebutan pakan, menunjukkan kemarahan, atau dominasi terhadap jantan lain saat dalam perebutan betina, dan lain sebagainya. Tetapi, sayangnya, bekantan dengan hidung uniknya kini ditetapkan sebagai satwa yang terancam punah. Seekor bekantan betina sebelumnya bergelantungan di kabel listrik kantor Gardu Induk PLN Banjarmasin Rabu petang. Bekantan mengalami luka bakar di bagian tangan dan kemudian terhempas jatuh ke tanah. Warga yang melihat bekantan jatuh ini kemudian berusaha memberikan pertolongan. Namun karena cedera cukup parah, bekantan tak terselamatkan. Tim Rescue Sahabat Bekantan Indonesia menyayangkan kejadian ini. Bekerja sama dengan BK.
Terlepas dari ancaman bekantan dari aktivitas manusia, bekantan sebenarnya sudah memiliki predator di habitatnya. Di antaranya macan dahan, biawak, dan buaya. Hewan-hewan yang disebutkan itu adalah predator alami yang mengontrol populasi bekantan, yang merupakan sebuah aturan dalam ekosistem. Yang kian mengkhawatirkan adalah ancaman dari manusia. Bekantan masih kerap diburu di daerah tertentu di Kalimantan. Mereka juga masih sering dijadikan umpan untuk berburu labi-labi dan biawak, serta perburuan lainnya untuk diperdagangkan. Namun, faktor terbesar terhadap penurunan populasi bekantan adalah perusakan habitat dan alih fungsi lahan hutan, terutama hutan mangrove. Karena habitat yang rusak, bekantan sering mencari makan di daerah pemukiman warga. Tidak jarang terjadi perselisihan karena hasil panen warga yang diambil oleh bekantan dan berujung pada perburuan. Selain itu, bekantan yang mencari makan di daerah jalan raya juga terancam oleh lalu lalang kendaraan. Warga desa Sungai Kali, Barito, Kuala, Kalimantan Selatan diresahkan dengan serbuan puluhan bekantan di kebun mereka. Dan untuk mengantisipasi aksi anarkis warga, Tim Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan berupaya mengevakuasi bekantan yang memasuki perkebunan. Status perlindungan bekantan berdasarkan IUCN termasuk dalam kategori Endangered Species. Sedangkan dalam CITES, bekantan terdaftar sebagai Appendix 1. Artinya, spesies yang terancam punah, sehingga perdagangannya harus diatur dengan sangat ketat dan hanya dibenarkan untuk hal-hal khusus. Beruntungnya, bekantan merupakan salah satu satwa endemik yang cukup mendapat perhatian. Orang-orang yang penuh kepedulian rela meluangkan waktu dan mengabdi untuk konservasi bekantan. Salah satu cara untuk melindungi bekantan dan habitatnya adalah dengan dibuatnya beberapa kawasan konservasi. Meskipun hanya sekitar 4,1% saja habitat bekantan yang berada dalam kawasan konservasi, seperti Taman Nasional, Cagar Alam, Hutan Lindung, dan Suaka Marga Satwa. Akan tetapi, konservasi secara ex situ sudah dilakukan dengan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan jika kalian melihat bekantan, jangan diburu, atau jika mereka masuk ke pemukiman dan dianggap akan mengancam baik warga maupun bekantan itu sendiri, lebih baik laporkan ke pihak berwenang. Ini saya dapat laporan dari warga bahwa saya ditemukan satwa jenis bekantan yang notabene-nya dia itu dilindungi oleh pemerintah. Indonesia adalah negeri yang kaya. Kata-kata itu sudah sering kita dengar, dan kata-kata itu bukan omong kosong. Kita semua tahu akan hal itu. Tetapi, untuk apa sekaya apapun kita, kalau kita sendiri sebagai pemiliknya tidak mau, bahkan tidak peduli untuk menjaganya? Semoga bekantan dan berbagai satwa lainnya tetap lestari. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Jika kalian ingin mendukung keberlangsungan channel ini, berikan dukungan dengan berdonasi lewat Saweria, scan QR berikut, atau klik link di deskripsi.